Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi tahrimi ta'khiris sholati an waqtiha wa hukmi tarikiha wa qada'il faraidi wan nawafili. Fasal kali ini membahas tentang mengakhirkan sholat, meninggalkan sholat, serta beberapa ketentuan di dalam melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah. Hari ini kita fokus ke bagian tahrimi ta'khiris sholat. Haram mengakhirkan sholat an waktiha, atas waktunya. Jadi haram ya hukumnya mengakhirkan sholat. Meskipun nanti disebutkan di bawah tidak sampai pada derajat dosa besar ya, tapi dosa kecil yang dikumpulkan akan menjadi dosa yang berat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini surat yang sangat sering kita baca di dalam surat Al-Maun ya. Fawailul lil musallin, maka rusaklah atau celakalah bagi orang-orang yang salat. Loh, orang yang salat kok celaka? Siapa mereka itu yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang an salatihim, atas salat mereka, sahun, lalai. Orang yang lalai, orang-orang yang lalai atas salat mereka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu tafsir Al-Quran itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah ya sampaikan, tafsir itu ada kalanya atau penjelasan ayat itu ada kalanya dari ayat yang lain. Nah, ada kalanya dari hadis Nabi. Ini contohnya. Nabi menjelaskan fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun itu apa? Hum alladzina yu'akhkharuna sholata an waqtiha. Orang yang lalai di dalam menjalankan sholat itu adalah hum alladzina yu'akhiruna sholata an waqtiha. Mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat atas waktunya. Rawahu Al-Barras wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barras, Abu Ya'la dengan sanad yang baik. Jadi jelas ya, maksud dari orang yang lalai yang disebutkan di dalam surat Al-Maun tadi, yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai atau orang-orang yang kata Nabi, orang-orang yang mengakhirkan salat an waktiha. Kita masih membahas mengakhirkan salat ya, bukan meninggalkan. Jadi dia masih melaksanakan salat di dalam waktunya. Misalnya kita melaksanakan sholat duhur pada jam 2 tanpa ada halangan apapun. Kita sengaja mengakhirkan. Nah, ini hukumnya apa? Haram. Meskipun nanti disebutkan baru dalam tahap dosa kecil. Tapi dosa kecil dikumpulkan akan menjadi besar. Dan ini perlu diwaspadai. Nabi sudah menegaskan bahwa ini tidak bisa diremehkan. Orang yang mengakhirkan sholat ini adalah orang yang di dalam ayat Al-Quran disebut fawailun, celaka. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba, al-ayat. Wa khalafa min ba'dihim, ini awalnya cerita tentang
nabi ya dan orang-orang yang soleh. Kemudian fa khalafa min ba'dihim, maka kemudian akan diganti setelah mereka, setelah orang-orang yang soleh itu, khalfun adaa'us sholata, kelompok atau golongan atau pengganti yang menyia-nyiakan solat. Wattaba'us syahawati, kemudian memperturutkan hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya, maka akan ditimpahkanlah bagi mereka jurang api neraka jahanam maksudnya, illa man taba, kecuali orang-orang yang segera bertaubat. Qala Ibnu Mas'ud menjelaskan ayat ini ya, ini tafsir dari sahabat, tentunya berdasarkan persinggungan Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah SAW. Laisa ma'ana adauha tarakuha bil kulliyati. Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat menurut Ibnu Mas'ud ini dalam menafsirkan ayat ini bukanlah tarakuha, orang yang meninggalkan salat bil kulliyati secara keseluruhan, walakin akharuha an waqtiha, akan tetapi adalah orang-orang yang mengakhirkan salat atas waktunya. Ai la yusalluna dhuhra hatta ya'til asra wa hakada. Atau contohnya begini, mereka tidak segera melakukan sholat zuhur hatta ya'til asr, sampai nanti datang waktu asar, menjelang waktu asar, atau bahkan sampai setelah lewat ya, setelah sholat asar baru melaksanakan sholat qadha ya istilah kita. Ini bukanlah meninggalkan sholat keseluruhan, laisa ma'ana adauha tarakuha bil kulliyah, tapi ini adalah menyia-nyiakan sholat, mengakhirkan sholat, bahkan naudzubillah min dzalik sampai lewat waktunya ya, melaksanakan sholat zuhur di waktu sholat asar. Wal ghayyu, arti kata ghayyu di atas, yalqauna ghayya, jurang tadi ya, itu adalah wadin fi jahannam ya, jurang api neraka jahannam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair. Naudzubillah min dzalik ya. Man jama'a, siapa saja yang menjamak ya, atau mengumpulkan salat, baina sholataini, di antara dua salat, min ghairi udrin, tanpa udur, tanpa halangan, faqad ata baban min abwabil kabair, maka dia sudah mendatangi pintu, dia yang mendatangi ya, dia mendatangi pintu min abwabil kabair, dari pintunya, dari pintu dosa-dosa besar. Jadi orang yang menjamak atau melakukan satu sholat di dalam satu waktu, melakukan dua sholat di dalam satu waktu, maksudnya dia mengumpulkan dua sholat ya, mengqadha sholat, satunya sholat qadha, maka sebenarnya dia sedang mendekati pintu dosa besar. Belum termasuk dosa besar ya, tapi mendekati. Tapi sangat diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim, Imam Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-shalawati li waqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa atamma laha qiyamaha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya bayda'un musfirratun taqulu khafidhakallahu kama khafattani man, barang siapa sholat sholawati, yang sholat yang melaksanakan sholat ya, melaksanakan sholat maksudnya sholat 5 waktu li waktiha, atas waktunya, wa asbagulaha wudu'aha, kemudian dia sudah menyempurnakan wudunya, wa atammalaha qiyamaha, kemudian menyempurnakan berdirinya, wa khusyu'aha, dan sudah khusyuk,
kemudian rukuknya juga sudah benar, wa sujudah sujudnya benar, kharajat, maka salat yang kita lakukan itu akan keluar ya, akan datang, akan tampil, wa ya baydaun, dia bersinar cemerlang, musfirratun, terang ya, bersinar terang, takulu, yang solat itu seakan-akan mengatakan, hafidhakallahu, Allah akan menjagamu, kama hafattani, sebagaimana engkau menjagaku, kata solat itu ya, seakan-akan seperti itu. Juga kita juga ingat ada ayat lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ini terkait dengan ketentuan ini. Jadi siapa saja yang melaksanakan sholat atas waktunya ya, tidak menyia-nyiakan sholat ya, kemudian wudunya juga sempurna, berdirinya juga sempurna, kemudian khusyuk, rukuknya juga benar, sujudnya juga benar, maka sholat itu akan tampil ya, seperti sinar yang terang benderang yang akan menjaga seorang itu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shallaha li ghairi waqtiha wa lam yusbih laha wudu'aha wa lam yutimma laha khusu'aha wa la ruku'aha wa la sujudaha kharajat wa hiya saudaun mudlimatun taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani. Man shallaha, siapa saja yang sholat di ghairi waktiha, di luar waktunya, walam yusbigh laha wudu'aha, kemudian wudunya juga asal-asalan ya, walam yutimma laha khusu'aha, kemudian enggak khusyuk, enggak menyempurnakan khusyuknya. Khusyuk itu tenang, fokus ya, konsentrasi di dalam sholatnya. Dia tidak khusyuk nih, wala ruku'aha, rukuknya juga asal-asalan, grubuk-grubuk aja, wala sujudah, dan sujudnya kharajat wa hiya saudaun, maka sholat itu tidak akan membekas apa-apa ya, bahkan sholat itu akan keluar dalam kondisi hitam, mudlimatun, legam, taqulu dayya'akallah, Allah akan menyia-nyiakan kamu, kama dayya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakanku, kata sholat gitu ya, seakan-akan. Hatta idza kanat haitsu sya'allahu luffat kama yulaffus saubu al-khalqu summa duriba biha wajhuhu. Hatta idza kanat, sampai suatu ketika ya, haitsu syaa, haitsu Allah, jika Allah menghendaki, luffat, maka Allah akan melipat kalian ya, kata salat ini ya, kama yulaffas saubu, sebagaimana Allah melipat baju al-khalqu ya, baju yang sudah rusak, summa duriba biha wajhu, kemudian dilemparkan, dicampakkan ya, karena udah rusak ya, dilipet-lipet, diuntal-untal gitu ya, kemudian dibuang. Rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa an Ubadah bis Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadis riwayat Ubadah, khamsu sholawatin katabahunna, menyempurnakan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih di dalam bab mengakhirkan sholatnya. Berikutnya nanti akan diulas ketentuan mengenai ikhrajus sholati an waktiha, melaksanakan sholat di luar waktunya ya, keluar waktu sholat.
Ini tadi baru mengakhirkan sholat. Sekali lagi belum disebut sebagai dosa besar, tapi mendekati pintu ya, pintu dosa besar. Jika ini terus dilakukan, mengakhirkan sholat, dikumpulkan, maka dia sebenarnya sudah melaksanakan, sudah mendekati ya pintu dosa besar tadi disebutkan oleh Nabi. Faqad ata baban min abwabil kabair. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjaga sholat kita, melaksanakan sholat atas waktunya ya, dan di awal waktu. Jika tidak ada udzur sama sekali ya, ketika sudah terdengar adzan atau sudah masuk waktu sholat, maka kita segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Syukur-syukur kita secara rutin melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.